Shalom, kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa atau renungan harian hari ini Sabtu 25 September 2021 tertulis dalam kitab Rom 12 ayat 15. Saya akan membaca firman Tuhan, kita takut di dalam hati masing-masing. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan judul saling merasakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sering mendengar kata simpati dan empati. Simpati biasanya kita gunakan, kita turut bersimpati atas kejadian. Namun lebih dalam berempati, melakukan sesuatu atas dasar simpati itu, berempati. Empati turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya dia dalam keadaan korban banjir misalnya, kita bisa merasakan dia mungkin kehilangan tempat tinggal, kita berikan apa yang boleh kita berikan. Yang pasti dengan empati kita itu paling tidak mengurangi bebannya. Di bahasa yang lain boleh kita dengar dengan solidaritas. Solidaritas tidak sebatas toleransi. Kita sering mendengar kata solidaritas, solidaritas Allah kepada dunia. Bagaimana Allah benar-benar turun ke dunia seperti itu. Menjadi rupa seorang hamba. Tidak sebatas toleransi. Toleransi ini sering kita dengar toleransi umat beragama, sebatas kompromi. Toleransi ini dalam bahasa sehari-hari dan gini, kita ketemu jam 5 ya di Mall Taman Anggrek misalnya, jam 5 ya, oke jam 5. Mana nih jam 5 udah belum datang nih. Biasa lagi OTW. Ya toleransinya oke 5.30 ya paling telat ya, kompromi sebatas 30 menit gitu ya. Nah itu toleransinya. Nah kita memilih empati dan solidaritas, bagaimana untuk meraih, untuk saling merasakan satu dengan yang lain ya. Bagaimana ikatan emosional itu dapat benar-benar kita bisa merasakannya. Dalam bahasa lain, sense belongingnya kita, rasa memiliki satu komunitas Kristen misalnya, ada dapat take and give-nya di situ. Ada saling menerima dan saling memberi seperti itu ya. Ada ini metode pendekatan Paulus ya, metode pendekatan Paulus. Tangis rab dohot akana tangis, mekel dohot akana mekel. Analoginya bisa kita merasakan kesedihan orang, kita merasakan sukacita orang, seperti itu. Yang lain juga dalam versi yang lain, saya menjadi seorang Yahudi di antara orang Yahudi, menjadi seorang Yunani di antara orang-orang Yunani, seperti itu. Jadi ya boleh dikatakan teori pendekatan, teori adaptasi Paulus pada saat itu saat dia menulis suratnya ke surat Roma ya. Dalam pemahaman secara ilmiah paling tidak ada tingkat kecerdasan yang kita boleh raih. Bapak Ibu, kecerdasan apa gerangan ya? Kecerdasan intelektual. Jadi bagaimana kita memang tumbuh secara intelektual karena Tuhan sudah memberikan itu kepada kita gitu ya.
kecerdasan spiritual. Jadi kita sebagai satu pribadi tidak cukup hanya cerdas secara intelektual, IQ-nya berapa gitu. Juga kita harus dibalance, harus seimbang. Bagaimana pemahaman kita bahwa kita adalah imago Dei. Imago Dei itu apa? Segambar dengan Tuhan. Kita adalah imago Dei. Kecerdasan spiritual seperti itu yang harus kita dapat gitu. Kita bagaimana pelaku-pelaku kasih yang Tuhan telah berikan mandat kepada kita. Berikut kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini yang seperti tadi, saya tidak sendiri di dunia ini. Saya tanpa mereka saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya manusia itulah makhluk sosial. Kita bukan Tarzan yang memang hidup di hutan gitu ya. Tapi benar-benar rasa memiliki itu kecerdasan emosionalnya dapat. Yang boleh kita artikan bahwa seorang anak itu dengan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional, dia itu saudara saya. Kalau dia lapar pasti saya boleh peduli sama dia gitu ya. Tidak ada istilah Jakarta bodo amat, biarin aja gitu ya. Jadi kita kecerdasan emosional itu menunjukkan bahwa kita ya satu dalam berbagai hal seperti itu. Selain kecerdasan tadi udah kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, yang ketiga kecerdasan emosional, satu lagi masih ada kecerdasan budaya. Sebagai orang Batak, kepada anak muda selalu saya bilang, bangga nggak sebagai orang Batak? Nah gitu loh ya, orang Batak itu ngangenin loh ya. Jadi orang Batak itu unik sih ya, tapi memang dari keunikannya itu yang membuat kita bisa dikenal dalam paling tidak di Indonesia ya, artinya suku Batak, suku yang punya aksara sendiri, yang punya bahasa sendiri. Ya melalui media ini juga, saya juga waktu mahasiswa baru tahu ternyata orang Batak punya bendera sendiri loh. Benderanya apa? Warna merah putih hitam gitu ya. Punya aksara sendiri. Ya aksaranya apa? Ahama, Narata, Mangalapa, Sadagaja, dan seterusnya dan seterusnya. Punya kekerabatan Dalihan Natulu gitu ya. Apa Dalihan Natulu itu? Bahwa ada tingkat atau pola tatanan hidup yang memang sudah terpola, bahwa dia adalah hula-hula saya, orang yang harus saya hormati. Dialah dongan tubuh saya yang abang adik gitu. Dialah buru saya yang harus saya kasihi dan lain sebagainya. Itu benar-benar kekayaan budaya itu lebih kepada anak muda sekarang yang harus dapat ya. Jadi artinya kalau anak muda dikatakan makuling mudar, ngerti nggak? Jangan diterjemahkan bunyi darah, nggak ada artinya itu. Artinya makuling mudar itu ya dapat, rasa memilikinya dapat. Artinya kalau dia orang Batak, oh saya orang Batak, berarti kami satu marga atau paling tidak satu etnis nih gitu. Jadi langsung rasa memiliki itu dapat gitu ya. Jadi 4 tingkat kecerdasan ini yang boleh kita pelihara biar kita balance dimanapun kita berkarakter seperti itu ya. Sekali lagi cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara budaya juga. Di lain pihak kita harus mengakui bahwa bagaimana kita saling merasakan, mengakui one for all for one. Satu untuk semua, semua untuk satu. Seperti itu ya. Jadi artinya bagaimana kebersamaan itu terjalin ya. Kebutuhan satu orang merupakan kebutuhan bersama. Kebutuhan bersama, kebutuhan kita juga. Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Nah gitu loh, jelas sekali ya. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Siapapun kita, dimanapun kita berada, kita difirmankan oleh Tuhan untuk memiliki saling
merasakan itu merupakan perwujudan memenuhi hukum Kristus. Tidak hanya sebatas etika, tidak atas sebagai dogma, tidak hanya sebatas teologi, tapi benar-benar itu memenuhi hukum Kristus. Satu lagu menunjukkan kita satu ya, kita satu dalam Tuhan. Kidung Jemaat nomor 256. Kidung Jemaat Yamuger nomor 256, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku selamanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas anugerah-Mu yang kami kenal dengan Trinitatis Hasitulus Adauni Debata. Kami tahu Engkau yang selalu menguatkan kami, yang mengajari kami untuk hidup berempati dan bersolidaritas. Biarlah ikatan emosional kami sesama anak Tuhan senantiasa terjaga, dan bagaimana kami memiliki 4 tingkat kecerdasan: kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan budaya. Biarlah kami merasakan satu dengan yang lain, one for all for one. Dan bagaimana kami bisa melakukan itu semua dengan memenuhi hukum Kristus. Terima kasih Bapa, jangan biarkan kami hanya mendengar saja, tapi benar-benar melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami, bangsa dan negara kami, pulihkan juga gereja kami, pulihkan keluarga kami, senantiasa dalam limpahan anugerah-Mu. Syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.